Kami ingin melepaskan diri sama sekali dari ikatan adat istiadat yang berurat, berakar, dan mengekang kami. Kami ingin membuang semua prasangka yang masih melekat pada kami dan menjadi hambatan, agar pikiran kami segar dan bebas untuk membentangkan sayap lebih lebar. Surat-surat Kartini, 10 Juni 1902. Selamat malam. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April tahun 1879. Berasal dari keluarga ningrat, tapi hatinya merakyat. Mimpi dan cita-cita luhur Kartini muda membawa kisahnya menjadi tokoh perjuangan emansipasi perempuan Indonesia. Surat-surat Raden Ajeng Kartini kepada para sahabatnya di Eropa jadi cikal dari cerita dan jejak Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan. Sosok inilah yang akan kami kenang malam ini. Saya Rosyana Silalahi bersama 4 perempuan bertalenta, Endah Laras, Woro Mustiko, Sakdia Ma'ruf, dan Yako akan bersuara lantang untuk perempuan Indonesia. Anda menyaksikan Rosi Spesial Hari Kartini. Kenapa kalau perempuan? Yeah. YCKO UU TPKS sudah disahkan. Saatnya kita kawal implementasinya agar bumi Indonesia tidak lagi terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Yeah. We just wanna have fun, that's what I should do. There's no limitation, no what I can and I do. Work hard, pay my bill, better myself and it's too cool. Yeah, you gotta box it, it's all set the cut rule. Cross the stage, that we want to like we like to do. Sport my way and box me, rock your hand and I say thank you. But if you touch my body part, what I say is work for your hand, go out, kill your ass and I say screw you. My body is not for you to talk with that, my cousin or you feel my sources. It's not to attract you, cause what I wear is bad. My feet and certain cans are not an invitation to. I am my own, you're never on me, don't act like you do. Just a small money, cannot seduce you. You do it, you do be that something that I love you. And no drink and no surprise, simply just don't owe you. Don't owe you. Now get it. Hands off, keep your hands on me. 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 Whatever I wear is strictly my own business. Check your mind, flip it and then wake it. Don't act like I'm made up for you. I don't ask for your valuation based on the way I dress. You have no right to see me that way, that I am addressed. I never said the beauty, so how much can you see? In fact, you don't touch your mother, sister, daughter, no matter how much sunshine can you see. So what's the difference? You have to ask yourself. I don't ask for it, it don't ask for it. So stop staring at me and mind your own cat car. Is that how you get it? Is that how you make someone? I tell your mama, see me right, don't let you be so sad. Got my card, my phone, but why you ain't so smart? But why do you buy your degree in a mini mart? And a computer get no cheat code and then you win? Then you get a mixed signal, you better check your brain. Hands off, and keep your hands on me. 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 Sekali lagi, UU TPKS sudah disahkan. Ini saatnya kita semua kawal bersama payung hukumnya. I said hands up. Tidak lagi kekerasan seksual di bumi Indonesia. Tidak ada lagi pelecehan seksual di bumi Indonesia. Semua perempuan selamat. Can we do this? Semuanya hands up untuk kekerasan seksual.
Bekerjalah untuk mewujudkan cita-citamu. Bekerjalah untuk kebahagiaan ribuan orang yang tertindas oleh hukum yang lalim. Dengan faham yang keliru tentang benar dan salah, tentang baik dan jahat. Pergilah, pergilah. Tanggunglah derita dan berjuanglah. Bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Surat-surat Kartini. September 1901. Suci, pindo jati dirining Ibu Kartini. Melati suci, Melati kang wangi, nuswantara kang adi, pisungsung luhur, bumi pertiwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semuanya yang menyaksikan pada hari ini. Ya, kita memperingati Hari Kartini, tapi saya mau cerita nih. Jadi perempuan sejak kecil itu sudah dibilangin, perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang mau. Diri sendiri mau, orang tua mau, lapangan kerja mau. Kalau cuma kamu yang nggak mau, nggak rugi. Ya Allah, katanya nih ya, pendidikan tinggi bagi perempuan tuh untuk apa? Paling juga jadi istri loh, saya bilang. Ya kan, buah ceri bunga melati. Jadi istri sambil tampil di Rosi. Iya dong. Perempuan tuh katanya sudahlah, ndak usah banyak bicara, ndak usah banyak berkarya. Tempatnya perempuan itu di rumah saja katanya. Lu berkat pandemi, tempatnya laki-laki juga di rumah saja. Iya toh ya. Loh saya ini menekuni stand up comedy. Ini bukan tanpa tantangan loh. Katanya kamu ini muslimah, mbok jangan berkiblat ke barat katanya. Loh saya mikir, sebagai seorang muslimah di Indonesia, kalau nggak berkiblat ke barat, sholatnya hadap kemana gitu loh. Iya kan, terus ada yang bilang, ya Allah kamu ini perempuan di panggung gitu ya. Saya akan dengan senang melihatmu terbakar di neraka. Saya pikir gini loh Pak, Mas ya. Ini mumpung bulan Ramadan, mbok ngomong tuh yang baik. Kita itu berdoa supaya kita itu diampuni dari api neraka ya kan. Lagian ya hati-hati loh. Kalau kamu itu bisa melihat saya di neraka, alternatifnya itu cuma dua. Apakah kamu itu malaikat penjaga neraka? Jelas tidak mungkin. Yang kedua ya kamu bareng sama saya. Kayak gitu loh. Inilah susahnya nih ya perempuan mau berkarya. Terus kalau perempuan mengalami pelecehan, katanya aduh pasti nih karena bajunya seksi, terbuka dan sebagainya nih. Sejak kapan Anda jadi pengamat fashion gitu loh. Maksudnya saya tuh saking gemesnya tuh sampai pengen suatu hari tuh mendengarkan berita di Kompas TV ya. Selalu disalahkan karena busananya, seorang perempuan menemukan penutup mata pria praktis dengan harga terjangkau. Tersedia di marketplace kesayangan Anda kan gitu. Ya Allah ini pandemi sudah berlarut-larut, tuh kan mestinya kita introspeksi gitu loh. Sobat patriarki nggak ada tobatnya. Nggak ada tobatnya. Kalau ada korban kekerasan seksual, beberapa masih bilang bahwa menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku itu adalah solusi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, itu kayak kolesterol super tinggi digelonggong minyak jelantah bekas gorengan cakwe. Stroke mas, bukan solusi. Saya bicara seperti ini nih karena saya punya anak perempuan. Nih kan ini tahun
tahun 2022 ya, kita tuh kepinginnya punya anak perempuan, punya anak laki-laki itu kan harusnya sama hebatnya, sama diapresiasinya. Pengalaman di kampung saya beda Mbak Rosi. Ada tetangga nih ya hamil di USG anaknya laki-laki. Tetangga bilang, oh selamat ya Bu anaknya laki-laki. Begitu saya beberapa tahun yang lalu ketahuan anaknya perempuan, oh perempuan. Nggak pakai selamat, nggak pakai tambahan, nggak apa-apa. Nanti punya mantu laki-laki ya Allah. Belum lahir loh Mbak Rosi sudah mau dikawinin. Pas lahir tuh ada tetangga yang komentar juga. Aduh cantik ya anakmu, sayang bulu matanya tipis. Nanti kalau nikah harus pakai bulu mata palsu. Ini di akikoh belum loh, sudah dipesenin makeup artis. Nasibnya perempuan itu seperti itu, ndak jauh-jauh gitu loh. Padahal ini sudah 2022, kita masih tertekan dengan standar-standar, salah satunya juga standar kecantikan. Katanya cantik itu tinggi putih langsing. Lah saya pikir ini cantik apa bihun? tinggi putih langsing, kita bahas satu persatu. Ini tinggi itu sebenarnya untuk apa sih? Kan tinggi juga nggak bisa tuh ganti lampu bohlam tanpa pakai tangga tuh kan nggak bisa ya. Itu kalau bisa tulis di CV, tulis HRD itu pasti seneng bisa menghemat biaya maintenance. Itu terus putih ya, kita tuh terobsesi sama pemutih. Kita tuh punya pemutih wajah, produk ada ya, pemutih badan, pemutih lantai, dipakai mandi sekalian. Kalau putih banget tuh manfaatnya apa sih? Bisa menyala dalam gelap. Kalau bisa menyala dalam gelap, masukin CV. Itu HRD pasti seneng banget. Kalau listrik padam bisa gantiin genset. Kan gitu loh. Langsing, aduh. Kalau cuma langsing sih nggak usah lah, diet nggak karu-karuan sampai mengorbankan kesehatan fisik, kesehatan mental. Gampang, beli aja kaca langsing kan gitu. Ada loh kaca langsing, artinya gini, nggak usah lah kita tertekan sama hal-hal yang demikian. Yang penting itu potensi dan prestasi, ya. Yang penting potensi dan prestasi bagi perempuan. Kenapa demikian? Nah ini eksklusif di Rosi ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya rahasia cantik, Mbak Rosi, rahasia cantik itu tidak jauh-jauh, mudah dan tanpa efek samping. Nganga. Nganga kan? Iya loh, saya buktikan. Silakan buka semua majalah ya, majalah fashion terutama, lihat model-model itu ya dari berbagai warna kulit ya. Dari berbagai warna kulit, bentuk tubuh, bentuk rambut ya. Iklan hijab. Nganga. Iklan baju, nganga. Iklan jam tangan loh, nganga. Padahal kelihatan tangannya doang, gak kelihatan mukanya. Tuh, saya Sadia Ma'ruf. Hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang perempuan yang bersama saya saat ini benar-benar berbeda. Ada rapper yang juga dosen dan yang terutama ia seorang ibu. Yako. Ada Mbak Enda Laras, penyanyi yang setia dengan musik keroncongnya. Lalu ada seniman muda Woro Mustiko yang setia dengan seni tradisinya, udah ikut terus ya. Terus dan yang tidak kalah keren tadi, jebolan Suci 1 Kompas TV. Komika yang aktif menyuarakan kesetaraan perempuan, Sadia Ma'ruf. Kenapa kalau perempuan? Ya kan? Tadi materinya Sadia itu sebenarnya menyitir banyak hal yang terjadi. Kenapa ya kalau perempuan? Tadi kalau anak yang lahir laki-laki selamat. Kalau anak perempuan yang lahir, baiklah. Iya. Iya. Saya mau masuk dulu. Buat selamat untuk seluruh perempuan Indonesia karena Hari Kartini tahun ini kita bisa merayakannya dengan berbeda karena sudah disahkannya rancangan undang-undang jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
paling tidak ini jalan awal yang baik, terutama kalau saya lihat bagaimana untuk pemeriksaan para korban, saksi, terutama yang menurut saya sangat menyentuh atau terobosan yang paling baik adalah ketika korban itu terjadi pada mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Pemeriksaannya akan jauh lebih baik daripada aturan hukum yang ada sebelumnya. Jadi terima kasih untuk pemerintah dan DPR disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kalau kita bicara soal tadi Woro sudah membacakan surat-surat Kartini, saya mau tanya dulu sama Yako. Yako, kira-kira menurut Yako bisa seperti ini nge-rap? Mungkin Ibu Kartini nggak akan pernah membayangkan ada perempuan Indonesia tuh pakai topi seperti Yako, tetap dengan rambut panjang, baju seperti ini dan nge-rap. Tapi apa kira-kira gagasan atau pikiran Ibu Kartini yang membuat seorang Yako jadi seperti sekarang? Ya, kalau aku kebetulan memang selain mendengar cerita tentang Ibu Kartini itu dari sekolah ya, tapi ibuku juga kebetulan jebolan sastra sejarah. Beliau sering sekali menceritakan kisah-kisah Ibu Kartini. Dan dua yang saya ingat dari Ibu Kartini itu adalah bukan laki-laki yang akan kita lawan, tapi pendapat usang dan adat kolot, itu satu. Yang kedua adalah dengan ketekunannya menyuarakan aku mau. Gitu. Dengan aku mau itu menyatakan bahwa ada keyakinan bahwa aku harus bisa. Itu yang aku pegang sampai sekarang, sampai alhamdulillah bisa ada di titik ini. Itu inspirasi. Wow, ya. Jadi bagaimana perempuan melawan pikiran kolot ya? Betul. Itu pendapat usang yang kolot yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dan perempuan harus ada di garda depan untuk melawan. Betul, harus ada di posisi-posisi strategis untuk melawannya. Kalau Mbak Endah apa? Kalau saya, Bu Kartini itu kan lahir terus besar di lingkungan ya tradisi Jawa Ya. yang mengagungkan apa itu namanya ngadi saliro ngadi busono, tapi tidak hanya itu, tetap ngudi kapinteran pada bangku pawiyatan, ya kan. Jadi yang selama ini saya pegang, saya lakukan, ya saya tetap ngadi saliro ngadi busono sesuai falsafah Jawa, tradisi Jawa, tetap ngudi kapinteran. Kapinteran apa yang saya geluti? Saya dulu dari nyanyi keroncong, nyanyi campur sari, habis itu terus saya jadi ikut wayang, terus panggung teater tradisi, teater modern, kontemporer, jadi selalu apa? Meningkat, jangan terus berhenti pada satu titik, nih kita harus mengupgrade apa yang bisa kita lakukan. Dan ternyata seni keroncong itu bisa. Bisa. Jadi iya, bukan seni keroncong itu karena orang berpikir itu terlalu it's so yesterday. Jadul, tidak. Tapi di tangan seorang Endah Laras, dia mampu mengemas bahwa keroncong itu sebenarnya masih bisa tetap relevan. Tetap. Dan bagaimanapun karena saya juga mempersiapkan generasi yang akan datang, saya yakin bahwa keroncong tidak akan punah sesuai harapannya Ibu Hajah Waljina. Wow. Sakdia. Iya, baru sih. Iya, kalau bagi saya salah satu hal yang paling penting dari warisan atau legasinya Kartini adalah semangat pendidikan kepada anak-anak perempuan, semangat progres, semangat kepenulisan juga, karena dokumentasi pengetahuan perempuan itu sangat-sangat penting. Dokumentasi pengetahuan dan dokumentasi suara perempuan. Dan ini saya saksikan sendiri di keluarga saya terkait dengan pendidikan perempuan. Nenek saya itu tidak bersekolah, kemudian berada dalam adat istiadat yang sangat mengungkung, sangat mengekang, berjumpa dengan suaminya itu seingat saya dari cerita ibu saya 1 atau 2 hari sebelum pernikahan. Jadi masih demikian, nenek saya masih demikian, tetapi mewariskan satu hal kepada ibu saya bahwa kamu harus jadi perempuan mandiri. Pesan nenek saya yang diwariskan kepada ibu saya adalah kamu harus jadi perempuan mandiri. Perempuan harus berdikari secara intelektual, secara finansial terutama agar bisa mengambil keputusan sendiri. Itu yang membuat ibu saya menabung sedemikian rupa, bekerja sana-sini sambil sekolah SMA dan menjadi salah satu perempuan pertama di kampung kami yang meraih gelar S1. Wow.
Dan dengan dorongan orang tua saya bisa melanjutkan kembali, alhamdulillah menyelesaikan pendidikan S2, jadi lebih dari ibu saya, dan melanjutkan juga apa yang dikerjakan ibu saya. Ibu saya pada masanya adalah seniman tonil, Mbak Rosi. Jadi saya sendiri tidak tahu menau sama sekali, karena ibu saya berhenti karena pernikahan, pekerjaan, mengurus anak dan lain sebagainya. Nah, bagi saya bersuara sebagai komedian ini, meskipun jalannya katanya dianggap kebarat-baratan gitu ya, stand up comedy, tapi bagian dari bagaimana saya melanjutkan semangat ibu saya, bahwa ibu saya meskipun secara fisik berhenti berkesenian, tetapi semangatnya bisa kita lanjutkan. Ya, dan itu dilanjutkan oleh anak perempuannya. Woro merasa terbebani nggak di usia yang muda, kemudian dapat warisan untuk melestarikan musik keroncong? Kalau merasa terbebani sih enggak ya, karena memang saya kebetulan dari kecil udah dikenalkan sama keluarga, dan kebetulan memang semua keluarga saya seniman gitu ya, kayak mama juga udah bergelut di musik keroncong, dan kakung saya seorang dalang. Terus pernah diceritain juga bahwa eyang buyut saya itu dalang putri pertama Keraton Surakarta. Wow. Dan dari kecil malah taunya ya gamelan, wayang kayak gitu. Jadi kalau ngerasa terbebani sih enggak ya. Cuman ketika aku pada akhirnya mulai sekolah, ketemu sama teman-teman yang lain, aku pernah merasakan insecure. Yeah. Dari hal kecil kayak dari nama aja. Jadi ketika di absen Rani atau Tania, terus tiba-tiba nyebut namaku Woro Mustiko, kayak Jawa banget ya gitu. Jadi kayak ngerasa, aku ketika pulang ke rumah aku bilang sama Mah, kok jenengku Jawa banget, ini raiso diganti ya, nggak bisa diganti ya gitu. Sama loh, aku aja dulu ya waktu kecil aku dibilang gini, namanya Rosiana gitu, kok nama lu dangdut banget. Tapi akhirnya aku ngadu tuh ke mamaku, Mami, aku dibilang namaku dangdut banget. Terus mamiku bilang gini, nama itu akan jadi indah ketika itu dilekatkan pada pribadinya. Jadi nama itu akan menjadi indah ketika kita membawakannya dalam perjalanan kehidupan dengan martabat, intelektualitas, integritas, value. Itu yang akan membawa nama itu menjadi indah. Ya. Keren banget. Sama, berarti kita senasib gitu ya, kita pernah merasa bahwa Jangan ganti nama ya. Enggak ya, aku pada akhirnya Kalau juga zaman merasakan. dulu ya masih ada Sukidi, Supri, teman-teman Masih ada nggak ya? ini masih ada. jadi Endah Laras cakep lah ya. Matur nuwun bapakku. Outren. Jadi selain nama buat insecure, pernah nggak merasa, aduh kalau generasinya Woro kan lebih lagu-lagu pop, lagu-lagu barat, tapi Woro memilih tradisi misalnya musik keroncong, itu buat Woro sesuatu yang, aduh, apa itu membuat insecure juga nggak? Tadinya iya. Jadi ketika di rumah kan aku ketemunya dengan ya sama seperti saya kan gitu, karena kakung juga main gamelan, mamah main gamelan atau sinden, dalang dan kayak seperti itu, aku ngerasa kayak oh ya sama lah, aku juga melakukan hal itu. Tapi ketika pada umur 9 tahun saya gabung ke proyeknya Om Erwin Gutawa, waktu itu di atas rata-rata Kompas TV ya? Iya. Itu pas ketemu pertama sama 12 anak yang lain, aku ngerasa kayak wah kuno banget ya aku, bawa wayang, bawa keprak, nyanyinya keroncong, bahasa Indonesia medok. Yang lain teman-temanku udah pada bahasa Inggris kemana-mana gitu, dan dari dulu aku cita-citanya tuh cuman pengen
ngomong Indonesia yang nggak medok. Gitu aja. Jadi, karena saking aku jadi nggak berani ngomong sama teman-teman itu gitu. Cuman kayak berani duduk di pojok terus ngeliatin mereka pada ngomongnya udah pakai bahasa Inggris, udah nggak Indonesia lagi gitu loh, pakainya udah bahasa Inggris. Aku cuma pengen, ya Allah mah, aku pengen iso ngomong Indonesia sing ora medok gitu. Cuman pada saat itu yang menguatkan saya adalah Om Erwin gitu ketika bilang ke Woro, kayaknya kebaca ya, saya insecure-nya terlalu insecure jadi kebaca. Om Erwin bilang, Woro, kamu nggak boleh malu, kamu harus bangga dengan diri kamu karena kamu membawa budaya asli Indonesia. Dan itu terbukti gitu loh. Tadinya kan aku kayak, paling cuma ngelegani aku doang gitu kan Om Erwin. Apa itu artinya? Membesarkan, ya kayak cuma membesarkan lagi gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata ketika Om Erwin membawa saya di sebuah konser atau pementasan itu, saya puji Tuhan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang baik dari penonton gitu. Dan membuat aku yakin kayak, oke, aku di sini nih, aku nggak insecure, aku yakin gitu. Jadi pengalaman dari Woro, Sakdia, Yako, sebenarnya yang dibutuhkan oleh perempuan itu adalah kebebasan dia memilih apa yang ingin dia tempuh. Ya. Dan menurut aku, benar nggak kalau saya ngomong ini, kita berhutang begitu besar pada orang tua sebenarnya. Karena seorang Sakdia, Yako, Mbak Endah, sama Woro, dan begitu banyak perempuan lainnya, nggak mungkin bisa kayak gini sih tanpa orang tuanya. Iya betul. Kalau misalnya saya mereferensikan tentang Ibu Kartini misalnya, ia mengkritik soal apa yang terjadi pada perempuan. Meskipun dia sendiri kan sebenarnya bisa dibilang harus menjadi korban dalam kungkungan itu. Tapi gagasan dan pikirannya itulah yang membuka mata sahabat-sahabatnya di Eropa, dan kemudian karena itu tertulis maka itu membuka mata bagi banyak gerakan perempuan. Jadi at least apa yang bisa dilakukan oleh perempuan, neneknya Sakdiah misalnya, sebenarnya masih menjadi dalam kondisi yang demikian. itu. Tapi pemikirannya enggak, pemikirannya melampaui batas itu. Makanya dia bilang, ibunya Sakdiah, jangan mau tergantung, tapi mandirilah. Ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya ada, kenapa kalau perempuan? Menurut Sakdiah, apa yang paling sinis ketika kenapa kalau perempuan? Apa yang paling melemahkan dengan pertanyaan itu? Kalau dibilang apa yang paling melemahkan dari pertanyaan itu seolah-olah perempuan itu jadi objek, Mbak Rosi. Seolah-olah perempuan itu jadi objek. Kenapa kalau perempuan memimpin? Kenapa kalau perempuan di panggung gitu ya? Kenapa kalau perempuan menjadi saintis? Karena perempuan dalam STEM kan itu juga salah satu tantangan yang luar biasa, karena kita ini diposisikan tidak sebagai manusia yang utuh. Nah, itu persoalannya saya kira yang saya yakin juga diperjuangkan oleh bagian dari perjuangan Kartini gitu, bahwa bagaimana perempuan itu dilihat sebagai manusia yang utuh dengan segala potensinya. Ini yang kemudian satu hal yang harus menjadi mindset bersama. Kalau tidak, maka masih akan seperti ini. Yako kan ibunya seorang sejarawan, jadi banyak mengajarkan banyak hal tentang pada Yako. Lawan apa yang menjadi pemikiran kolot, masih ada nggak pemikiran kolot sekarang? Masih. Banyak? Banyak. Serius? Banyak. Apa misalnya? Selama patriarki masih ada di Indonesia, itu pandangan kolot itu pasti ada. Contoh ya, perempuan kalau pulang malam gitu, pasti kalau bapak pulang malam gitu ya, wah bapak pulang malam capek ya kerja. Perempuan pulang malam, dari mana kamu ya? Gitu. Ngapain kamu di luaran? Itu biasanya tetangga yang ngomong-ngomong, atau ya bahkan terjadi di keluarga gitu. Beberapa keluarga, saya mungkin privilege gitu, karena ibu saya sangat mendukung, memberikan saya pilihan apapun yang saya lakukan gitu, selama itu berimpact dengan baik. Tapi banyak sekali perempuan, kita nggak ngomong perempuan yang di kota besar ya. Di kota besar mungkin ada, di kota Indonesia yang terpencil mungkin itu banyak sekali perempuan yang tidak punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Gitu.
memiliki pendidikan, akses ke kesehatan. Banyak sekali perempuan-perempuan yang masih mengalami sunat perempuan, gitu, masih tidak dipikirkan akses reproduksinya. Hal-hal seperti itu yang ya sampai sekarang kelihatan gitu bahwa masih terjadi praktek-praktek di mana patriarki ini benar-benar masih rootsnya itu di. Bagaimana mau memikirkan soal hak-hak reproduksi kalau menstruasi aja dibilang halangan? Nah, itu kan halangan. Betul. Masih dibilang tabu gitu. Iya. Padahal kok gitu, kalau itu kan hubungannya dengan akses reproduksi dan juga ya laki-laki nggak akan ada gitu loh kalau nggak ada rahim perempuan juga kan. Gitu. So sebenarnya melalui surat-suratnya gagasan Kartini itu diketahui dunia. Pada para sahabatnya di Eropa, Kartini mengkritik betapa tidak adilnya kehidupan pada para perempuan atas nama adat dan tradisi. Perempuan terpinggirkan. Zaman berubah, musim berganti. Apakah perubahan sudah berpihak pada perempuan? Rasanya belum. Jalan panjang untuk perjuangan kesetaraan. Tangguh, Mandiri, tahan banting, berani, pekerja keras, hebat, percaya diri, harus bisa mencari duit. Perempuan yang mensupport pendidikan untuk keluarganya. Perempuan yang mengenali dirinya sendiri. bisa cari duit sendiri, tidak mengandalkan laki-laki. Ya insya Allah. Hafal. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu Pertiwi paring bogo lan sandang kang murah tapi lan paring rezeki manungsa kang bekti. Bu Pertiwi setu tresno mring sesami. Bu Pertiwi kang asih luhuring budi.
negeri yang kaya, banyak suku dan adat budaya. Mari kita yuk melestarikannya, Indonesia jaya selamanya. Bangsa kita, bangsa yang besar, segala rintangan takkan pernah Perempuan Indonesia saat ini memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri. Punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, tapi masih saja ada hal-hal yang mengganggu. Ada stereotip tentang perempuan yang justru sering dikekalkan oleh perempuan itu sendiri. Coba kita lihat, benar nggak? Betul. Benar ya? Betul. Ya, jadi yang satu menjadi masalah antara perempuan itu adalah kita tuh sering sekali dicitrakan oleh media atau stereotip bahwa saling bersaing satu sama lain, gitu. Yang selalu dibandingkan satu sama lain. Akhirnya instead of membuat jembatan antara perbedaan tersebut, tapi malah saling berambisi menjatuhkan. Nah itu yang akhirnya juga jadi. Jadi sebenarnya women support women itu masih agak jauh ya? Atau nggak segampang yang diucapkan? Nggak segampang diucapkan. Nggak segampang diucapkan karena dia di belakang itu kadang-kadang ada yang membuat mereka tuh jadi nggak tulus gitu loh. Dan I think that's what happened, right? Tapi semoga sih nggak sejauh itu Mbak Rosi, karena tadi ketika Mbak Rosi bilang bahwa kita bisa menjadi seperti ini karena orang tua kita, itu betul. Tetapi ada hal lain beyond itu ya, dengan segenap rasa terima kasih kita kepada orang tua kita tentu saja. Pengalaman saya pribadi juga, saya bisa berdiri di sini sebagai Sadia Ma'ruf yang stand up comedian itu adalah hasil dukungan, perjuangan, kepercayaan perempuan dari generasi ke generasi. Ada nenek saya, ada ibu saya, ada guru-guru saya, ada ibu dosen pembimbing S2 saya terutama yang sangat-sangat mendukung saya sampai saya bisa jadi seperti ini di tengah keputusasaan gitu ya. Pada saat itu titik terendah lah bisa dibilang. Ibu guru saya, makanya saya bilang ibu guru bukan hanya dosen sebagai atribut profesi ya, atribusi profesi gitu, tapi ibu guru saya yang ada support system yang mengangkat betul perempuan itu betul-betul menjadi anak tangga bagi perempuan lain, perempuan generasi berikutnya untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi lebih maju. Ya, wow, itu keren sih. Menurut saya keren banget. Dan karena gini, ketika misalnya ada stereotip dari masyarakat, itu jangan kemudian perempuan mengkekalkan itu sendiri. Misalnya, oh perempuan, jangan perempuan lah yang pegang itu gitu. Atau masa perempuan sih gitu. Jadi perempuan yang harus nggak bisa nyetir. Apa? Perempuan nggak bisa nyetir katanya Mbak Rosi. Nggak usah nyetir. Nggak usah sen nyetir. kiri belok kanan. Itu kan betul-betul. Ya. Oh, jangan ngelawan emak-emak. Jangan ngelawan emak-emak karena emak-emak itu kasih sen ke kanan, tapi belok ke kiri. Sen kiri beloknya kanan. Ya. Itu sebenarnya ledekan buat perempuan ya? Betul. Ya iya. Yang tidak kompeten. Ya itu seksis. Seksis, betul. Dia nggak tahu padahal sebenarnya banyak banget laki-laki juga nggak, kalau nyetir tuh lebih ugal-ugalan. Begal itu kan laki semua tuh. Betul. Nggak ada begal perempuan. Nyetir 40 km per jam aja, tak nikmati biar masih bisa lihat pemandangan. Apa stereotip yang paling kamu benci, yang sering dikekalkan oleh banyak orang dan sering kadang-kadang itu diamini oleh perempuan?
perempuan nggak bisa jadi ini, perempuan nggak boleh main musik ini, perempuan nggak boleh selalu nggak boleh berdandan seperti ini, nggak boleh, pokoknya ada kata nggak boleh. Itu udah semacam blocking aja. Apa Mbak pernah dengar stereotip apa tentang perempuan yang Mbak paling kesel banget? Paling kesel, ya itu tadi, kowe aja kaya ngene, engko ndak ngono, kowe aja kaya ngene, engko ndak apa ya, ndak menjadi sesuatu yang itu sebenarnya harusnya tempatnya untuk laki-laki. Contohnya, nggak boleh pegang alat musik kayak gini. Itu dalam karawitan ya tahu mengendang kuwi ra kena kuwi nek wong wedok kuwi kudune ya wong lanang. Tapi ternyata banyak kompetisi-kompetisi itu jadi dihajar dengan mewujudkan banyak kompetisi karawitan putri, ada pengendang putri yang saya boleh sombong dikit ya, adik saya tuh juara pengendang putri loh. Oh. Mamanya ini kayak gitu. Terus dalang perempuan, Woro juga dalang perempuan. Jadi apapun yang bisa dilakukan laki-laki, kita juga punya kesempatan yang sama. Selain kita juga punya tugas melahirkan, mencetak generasi muda yang akan melanjutkan negeri ini. Tadi apa stereotip yang paling kamu nggak tahan? Women are not funny. Women are not funny dan itu dipercaya di seluruh dunia, Mbak Rosi. Saya pernah berjumpa satu penulis Irlandia di Ubud Writers Festival, penulis laki-laki yang selain dia sebagai novelis cerpenis, itu kerjaan sambilannya menuliskan materi stand up komedi untuk komedian perempuan yang emerging, yang baru muncul, supaya tone-nya itu nggak cewek banget itu. Oh. Karena kenapa kalau tone-nya perempuan? Women are not funny, dan di mana-mana di seluruh dunia pun di Indonesia itu komedian perempuan sangat sedikit jumlahnya, bahkan mungkin 10 banding 100 atau bahkan 1 banding 100 kan kita cek aja di data alumni Suci Kompas TV gitu kan. Jadi itu gitu. Oh. Women are not funny. Perempuan tuh nggak lucu. Funny. Menurut kamu, itu stereotype atau itu fakta? Stereotype. Stereotype. Karena begini, hal yang paling sederhana aja. Siapapun orang yang bilang perempuan itu tidak lucu, women are not funny, itu pasti nggak pernah ketemu kumpulan ibu-ibu ya. Kalau di tradisi Jawa itu ibu-ibu arisan atau ibu-ibu rewangan apalagi ya. Ibu-ibu rewangan itu, ya Allah, itu semua jenis jokes yang pernah dibawakan stand up komedian. Dari mulai jokes politik, satir, sampai yang blue. Ada. Taruh maksudnya. Itu ibu-ibu bisa semua, dan bagi saya itu adalah bentuk perlawanan, karena saya itu pernah terlibat dalam rewangan ya. Rewangan itu biasanya kalau ada hajatan ya, saling membantu tetangga gitu. Istilahnya jadi Jawa banget rewangan. Saling membantu tetangga gitu. Nah, ada seorang ibu yang bilang kayak gitu, sudah cepat-cepat makanannya dihidangkan untuk bapak-bapak terlebih dahulu kayak gitu. Kemudian ibu lain bilang, iya nanti daripada ngomel-ngomel gitu loh. Jadi kita ini kadang-kadang menghidangkan makanan misalnya terlebih dahulu untuk bapak-bapak itu, bahasa Inggrisnya just to shut them up gitu. Daripada nanti kalau nggak dikasih duluan terus ngomel-ngomel. Panganan kayak mingkem gitu. Jadi para suami jangan GR dulu ya. Kalau istrinya nyiapin makanan buat Anda semua, itu bukan karena melulu sayang, supaya lu diem. Kalau literatur sosiologi namanya silent resistance, tapi resisten termasuk perlawanan juga. Ya sudah disiapin aja biar mereka diem. Kita selalu berpikir ya bahwa perempuan harus dikasih kesempatan, atau sebenarnya kesempatan buat perempuan itu harus direbut atau diberikan? Ditunjukkan. Iya, benar. Harus ditunjukkan. Ya, nek direbut itu kesannya piye? Ayo kita tunjukkan, kita juga mampu, pasti nanti juga akan ada yang mengapresiasi. Ya, betul. Nah, ya. Kenapa kata direbut itu sesuatu yang kayak jangan dong perempuan nggak ngerebut? Ya,
Nek saya yo ada kata yang lebih baik. Oke. Sebenarnya gini, direbut aku rasa juga Ditunjukkan ya, biar lebih inilah ya. Elhan. tapi direbut itu bisa. Artinya gini, direbut dengan cara kita menunjukkan ya bahwa kita layak gitu ada di posisi itu karena skill kita, karena kompetensi kita, karena memang kita punya sesuatu yang memang kita bisa tunjukkan. Salah nggak kalau perempuan tuh ambisi? Enggak. Ambisius? Sama sekali tidak. Are you ambitious? Sama sekali tidak salah. Iya. Sama sekali tidak salah. Sama sekali tidak salah. Iya. Semua orang berhak punya cita-cita gitu. Kalau laki-laki Kalau cita-cita kan kayaknya itu udah terlalu generik ya. Itu sekarang ambisius. Ambisius baik. Nah sekarang Yes, I am. Tapi buat saya jadi ambisius tidak perlu buat saya menghabisi perempuan lain. menghabisi betul. Itu yang Tapi pria lain. pria lain. Kita nggak mau habisin perempuan, tapi laki-laki. Artinya saya pengen nunjukin aja bahwa kesempatan itu ada juga untuk perempuan, gitu. Tidak hanya untuk laki-laki, dan itu kesempatan itu setara, gitu. Kita bisa capai. Dan ruangnya sama, jadi perempuan harus meyakini bahwa kita tuh punya ruang yang sama luasnya dengan ruang untuk laki-laki, tidak merasa bahwa ruang perempuan itu sempit sehingga harus cakar-cakaran gitu loh Mbak Rosi. Itu. Itu stereotype. Kenapa perempuan selalu dibilang cakar-cakaran? Itu Mbak, karena diposisikan oleh media, oleh laki-laki dibandingkan gitu, perempuan satu sama lain. Akhirnya jadi ya itu, mentalitas itu yang akhirnya muncul. Gitu. Padahal kan perempuan nggak cakar-cakaran, kita juga gebuk-gebukan loh. Iya. Kalau aku paling Jegal-jegalan. Nggak kesannya kan. Kalau Cuma pakai kuk. karena pakai Aku loh nggak pakai aku loh nggak pakai aku. Jadi sayang ya kalau sekarang cakar-cakar. Kayaknya kalau perempuan yang rebutan tuh cakar-cakaran, itu stereotype juga loh. Iya. Kan? Coba. Ya, macam kalau aku enggak onjok ya. Ternyata kita bukan, yang kita tolak itu bukan ininya, tapi kita mau yang lebih lebih gak berani, lebih hardcore. Ya, kita mau hari ini kita ingin merayakan kegembiraan sebagai perempuan. Karena we are so proud and we are so happy being women. Kita sangat bangga banget, kami sangat gembira menjadi perempuan. Karena kenapa kalau perempuan? Karena perempuan itu bisa apa aja bisa. Gak ada pekerjaan yang lebih sulit dari apa yang pernah dikerjakan perempuan. Menurut saya yaitu perempuan yang melahirkan anak-anaknya. Itu adalah pekerjaan paling sulit. Jadi kalau itu bisa dilakukan oleh perempuan, ia bisa melakukan apapun. Perempuan adalah ibu semesta, mother of earth. Ya. Jadi terima kasih untuk para perempuan yang selalu bangga dan memberikan inspirasi bagi banyak perempuan. Saya mau minta dong quote dari masing-masing, boleh Woro dulu. Apa nih? Apa yang menurut kamu, mengapa kamu harus bangga jadi seorang perempuan? Kenapa aku harus bangga jadi seorang perempuan? Apa ya, kalau aku perempuan, karena itu tadi, perempuan bisa melakukan apapun yang tadinya mungkin dianggap bahwa itu cuman ruangnya laki-laki atau cuman boleh dilakukan oleh laki-laki, tapi sekarang semoga tembok itu sudah melebur gitu ya, dan kita punya ruang untuk memperjuangkan hak-hak kita, dan kita mampu membuktikan kalau perempuan, khususnya kalau saya sebagai generasi seni tradisi, saya pengen membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjaga kelestarian budaya asli Indonesia. Gitu. Itu tidak dimiliki, itu nggak hanya laki-laki yang bisa melestarikan. Nggak hanya laki-laki. Justru sebenarnya di tangan perempuan lah budaya itu bisa terlestari lebih lama lagi. Amin. Yako? Menurut saya perempuan itu luar biasa karena perempuan itu bisa menjadi ibu tanpa harus melahirkan sebenarnya Mbak. Gitu. Bahwa perempuan bisa memilih menjadi ibu, bisa melahirkan atau tidak melahirkan juga, dan bisa menjadi ibu untuk anak-anak yang dia adopsi, anak-anak bulu atau anak-anak bulu. Betul. Dan siapapun yang dia merasa dia bisa mengasihi sebagai ibu. Menurut aku perempuan bisa melakukan itu. Di mana laki-laki tidak bisa. Yes.
Mbak Anda? Saya itu punya satu kata untuk perempuan. Perempuan adalah mumpuni. Kenapa bilang mumpuni? Terkadang apa yang dilakukan laki-laki itu dia nggak bisa. Istilahnya laki-laki tidak bisa melakukan sesuatu yang dilakukan perempuan ya seperti melahirkan. Tapi ikatan batin dengan anak ya toh. Ketika ibu harus melahirkan, masih harus bekerja, harus mempersiapkan generasi ini nanti untuk kedepannya. Terkadang itu laki-laki juga tidak bisa loh sentuhan emosional antara ibu. Terbukti ibu saya punya anak 8 dan punya anak murid itu dari tahun 1980 berapa sampai berapa. Guru SMA menelurkan murid-murid dan anaknya murid-muridnya sudah menjadi orang besar juga banyak. Jadi DPR ada, dari guru ada, dari semuanya. Jadi saya bilang perempuan adalah mumpuni. Iso apa wae? Ya. Tadi ya. Iya. Kalau bicara soal kenapa saya bangga sebagai perempuan, saya bangga sebagai perempuan karena menurut saya perempuan adalah perwujudan kemanusiaan yang utuh. Perwujudan kemanusiaan yang utuh. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kelembutan, dia bisa memimpin perang, dia bisa memimpin peperangan, kalau diperlukan ya dia bisa memimpin peperangan, dia pun bisa memimpin perdamaian. Sehingga memang segala sisi itu ada di diri perempuan yang membentuknya sebagai makhluk atau kemanusiaan, kemanusiaan yang utuh. Ya. Terakhir saya mau nanya, ini yang paling penting sih. Ini kalau nggak saya membaca ya ada emoticon dalam soal kesetaraan. Jadi akan ada emoticon juga yang baru akan diluncurkan. Laki-laki yang hamil. What do you think? It can happen in these days. Apapun bisa terjadi di Itu aku jadi itu akan diluncurkan emoticon di mana laki-laki itu digambarkan dia pregnant. Kalau saya belum tahu informasi itu. Tapi kalau bagi saya, yang pertama secara sains saya tidak tahu apakah mungkin atau tidak, apakah bukan hanya mungkin atau tidak, tapi kalau kita bicara sains, apakah ethical atau tidak itu kan? Apakah ethical atau tidak itu yang pertama. Tetapi yang kedua, semoga juga bisa menjadi simbol bahwa laki-laki itu juga bisa nurturing, bisa mengasuh, bisa mengayomi, bisa menjadi pengasuh ya, menjadi caregiver, menjadi membesarkan seorang anak. Artinya you know what I think? Melakukan peran-peran waktu aku baca berita itu, you know what I think? Yang aku pikir, gila ini laki-laki ya, iri aja sama kita. Bawaannya mau ngikut-ngikut aja. Situ nggak bisa ngelahirin, mak kita bisa mau ngikut aja. Emang bawaannya tuh pengen ngerebut aja apa yang bisa kita bikin. Secara simbol memang secara metafor emang ini ya. Secara metafor maksudnya ya kalau memang akhirnya ada simbol itu gitu, artinya peran domestik itu supaya tidak hanya dilekatkan pada perempuan gitu. Bahwa mengurus kalau kita mau lihat itu dalam perspektif lebih luas. Jadi itu lebih kepada apa ya metaverse, bahwa dari sisi perspektif laki-laki jangan hanya melulu mengurus anak, itu diserahkan pada perempuan. Laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama untuk mengurus anak. Gak usah harus ngelahirin, kita tahu lu pada nggak bisa. Jadi gak usah maksa, gak usah terlalu ambisi banget pengen sama. Tapi saya setuju sama yang Mbak Rosi bilang, tuh apa-apa mau direbut Mbak sudah gitu. Dibereskan segala urusan. Bawaannya iri aja. Bukan dibereskan segala urusan, dibereskan segala kerusakan yang Anda timbulkan gitu ya, peperangan dari zaman itu dulu deh. Gak usah mikir sing neko-neko, kuwi dirampungi dulu. Cerita perempuan Indonesia adalah cerita perjuangan panjang, perjuangan untuk kesempatan sejajar dalam segala bidang. Ketangguhan perempuan tidak pernah berhenti memberi sumbangan untuk negeri. Semangat Kartini ada dalam setiap masa dan terdengar dari setiap sudut negeri.
Ibu Kartini dan para pahlawan perempuan nasional lainnya telah membukakan jalan agar perempuan Indonesia berani bermimpi, menuntut ilmu setinggi-tingginya, dan bebas berkarya dengan menyalurkan segala potensi yang dimiliki. Sebagai sosok perempuan yang tidak saja multitasking, energik dan produktif, tetapi juga memiliki hati dengan merangkul dan memberikan waktunya, tidak saja untuk diri dan keluarga, namun juga untuk sesama. Kita harus pastikan perempuan memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi dan tanpa bias. Raden Ajeng Kartini telah menggaungkan semangat itu. Pemikirannya yang ingin membebaskan perempuan telah menginspirasi kita semua. Banyak perempuan hebat Indonesia yang berhasil membawa perubahan, menjadi cahaya dan sumber inspirasi bagi perempuan lainnya. Selamat Hari Kartini 2022. Jadilah cahaya penggerak kemajuan dan perdamaian baik di Indonesia maupun untuk dunia. It's okay to be different. Dan kita tidak harus selalu sepakat saat berikan pendapat. Yang paling penting untuk perempuan adalah seperti kata Ibu Kartini, bagaimana perempuan mau membuat jembatan untuk memperkaya satu sama lain, mau untuk saling menyuarakan kesetaraan gender, serta mau melawan patriarki dan kekerasan seksual. Habis gelap terbitlah terang. Kenyataannya mendung masih membayang. Dalam ruang publik yang tak kunjung aman, dalam kekerasan yang masih menghantui, dalam tangis anak gadis yang tak bisa sekolah lagi, dalam pertanyaan, ibu bagaimana membagi waktu antara karir dan keluarga? Inspirasi Kartini dan semua pahlawan perempuan bangsa menjaga nyala perjuangan kita. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri bagi kita kaum wanita. Cita-cita, tekad, dan ide-ide besarnya menjadi kekuatan tersendiri bagi saya dalam membebaskan belenggu diskriminasi, tanpa meninggalkan kodrat sebagai perempuan Jawa yang bersanggul dan berkebaya. Mangan sukun dicampur kweni, matur nuwun Ibu Kartini. Semangat juang dan rasa keingintahuan yang besar dari seorang Kartini menjadi teladan dan bekal saya sebagai generasi muda seni tradisi untuk terus mau menggali potensi diri dan membuktikan bahwa perempuan mampu menjaga eksistensi budaya asli Indonesia. Kartini tidak sendiri. Bangsa ini punya banyak perempuan perkasa dan berani. Mereka turun ke gelanggang dan berjuang. Beragam medan perjuangan dilakoni, mulai dari mengasah pena hingga menjadi panglima angkatan bersenjata. Mereka adalah Malahayati, perempuan bernama asli Kemalahayati ini adalah Laksamana Laut, perempuan pertama bangsa ini. Panglima Perang Kesultanan Aceh ini dikenal berani dan sangat ditakuti Portugis dan Belanda. R.A. Sukonto, perempuan kelahiran Temanggung, Jawa Tengah ini adalah salah satu inisiator dan ketua Kongres Perempuan pertama Indonesia. Kongres yang menjadi cikal bakal peringatan Hari Ibu 22 Desember. Hari
Hari Ibu 22 Desember adalah hari di mana para perempuan berkongres dan ikut serta dalam gerakan politik. Rohana Kudus. Rohana Kudus adalah wartawan perempuan pertama Indonesia. Ia mendirikan Sunting Melayu, surat kabar perempuan pertama. Selain melalui media massa, Rohana Kudus juga aktif melakukan perlawanan lewat pendidikan. Rasuna Said, nama lengkapnya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Selain pendidik dan penulis, perempuan ini adalah orator ulung. Karena keberaniannya, ia dijuluki singa betina dan sering ditangkap Belanda. Sulianti Saroso, namanya akrab di telinga sejak flu burung melanda Indonesia. Dokter yang berani dan berdedikasi. Ia bisa keluar masuk hutan untuk mengobati para gerilyawan. Pernah jadi anggota Badan Eksekutif dan Ketua Majelis Kesehatan WHO. Namanya kini diabadikan jadi nama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Selain mereka, masih banyak perempuan lagi yang berjuang dan memberi perubahan. Baik yang tampil dan dikenal luas, atau mereka yang memilih berjuang dalam sunyi. Untuk para perempuan negeri ini, selamat Hari Kartini. Selamat merayakan kebebasan berpikir dan bekerja. Kita bisa jadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti jadi perempuan sepenuhnya. Terima kasih Anda sudah bersama Rosie Spesial Hari Kartini. Selamat malam. Untuk semua perempuan Indonesia, ceritakanlah ceritamu ke dunia. Don't be afraid. No one can ever judge you. Tired nights every morning, I salute you. Bangun pagi dengan tanganku selalu kau genggam. Bergegas mandi lalu lanjut dengan sarapan. Berangkat ke sekolah kau duduk di boncengan. Sesampainya kau lalu lari lambaikan tangan. Tersenyumku melihatmu, garis kecilku, si anak perempuan beranjak remaja. Tak pernah ku tahu bahwa kau selalu menjadi anak perempuan yang lekat dengan usia. Lanjut ke tujuan berikutnya, lewati jalanan ibu kota, lelah kemacetan. Sampainya di kampus I say to my students, good morning class. They say good morning miss, and then we start the class. Some are so clueless, some know that they wanna be. Some really want to learn, some here just for a degree. But I once read that Dalai Lama says, when educating the minds, you must not forget about educating the hearts. Cause what's good if you really smart, tapi rasanya untuk bantu orang lain terasa berat. All the struggles I have, all the problems I face, make me who I am. This is what I am. I'm a woman, it's my story. Create different goals and I do it daily. All the struggles I have, all the problems I face, make me who I am. This is what I am. 6:30 p.m. Hi baby, how was your day? How was school today? I've done my homework, mama. Can we check it together? Okay, Chibab, let's check it together. Forget about dinner, forget about hot shower. It can be done later. And then she left while we play What Do I Keep? And then I start to realize that sleep ain't cheap. She start asking me a question. Mama, after you drop me off, temen aku tanya, kok mama kamu tatoan agamanya apa? Lalu kamu bilang apa? Biarin aja, itu kan mama aku, itu bukan urusan kamu, yang penting dia sayang aku. I feel like crying when I'm hearing that. As I'm getting ready for a gig, she start asking me a question again. Mama, why you never look tired and cry? I feel tired sometimes and I cry. But when I wish I could be strong like you. No, Chimbab, you were the reason to my strength. Because
say, shall we say it loud without no doubt? Let our feelings out and we stand tall and we stand proud. Some people say this is a queen like she could like she can control me, and I like her rhymes, got responses to my life so many times. So just a few female in the game, she ain't that good, she's just aiming for fame. She better stay out of the game, no need to proclaim. But hey, I don't need you to decide on my fate or my thing, cause what you know about me ain't no damn thing. I be writing and writing rhymes every day, just to listen to, just to rap along or to slay out of the hay. I be writing and writing rhymes every day, just to listen to, just to rap along or to hate. I still slay. I'm a woman, it's my story. Playing different roles and I do it daily. All the struggles I have, all the problems I face, who I am, this is what I am. I'm a woman, it's my story. Playing different roles and I do it daily. All the struggles I have, all the problems I face, make me who I am. This is what I am. I'm a woman, it's my story. Playing different roles and daily. All the problems I face, make me who I am. This is what I am. I'm a woman, it's my story. Playing different roles and daily. Make me who I am. This is what I am. This is my story, and it's your turn to tell your story.